Pada zaman dahulu, terdapat seorang pria yang hidup dalam kesengsaraan dikenal sebagai si miskin. Awalnya, dia berasal dari kerajaan, tetapi kutukan dari Batara Indra mengubahnya menjadi seorang pengemis terlantar di negeri antah berantah. Dalam kesendirian mereka, si miskin dan istrinya bertahan hidup di hutan, dihina dan diusir setiap kali mencoba mengemis di pasar atau desa. Suatu hari istrinya hamil. Si miskin mendengar tangisan istrinya yang ingin memakan buah mangga dari taman raja. Hati si miskin terguncang, mengingat masa lalunya sebagai raja di keindraan yang tidak ingin memiliki keturunan. Terpikir dalam hatinya, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak ingat tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah melayang di taman raja." Mendengar suaminya, istrinya menangis, dan si miskin mencoba menenangkan. Dia pergi ke pasar mencari buah mangga yang diidamkan istrinya. Meskipun takut akan perlakuan kasar, si miskin dengan penuh rasa rendah hati meminta belas kasihan kepada penjual buah. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika ibu mempunyai belas kasihan, bolehkah saya meminta sebiji buah mangga yang sudah busuk, Bu?" Orang-orang yang berada di pasar pun menjadi iba mendengar perkataan si miskin itu. Tak terduga orang-orang pasar memberinya berbagai bantuan. Ketika si miskin kembali ke hutan dan memberikan kepada istrinya, "Istriku, lihat, aku membawa mangga, ada juga makanan, serta pakaian untukmu." istrinya yang mengetahui itu malah menginjak-injak apa yang didapat si miskin. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika buah mangga yang ia dapatkan bukan dari taman raja. Dan ia pun berkata, "Biarkan aku mati, Mas." Si miskin pun sedih melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa. Si miskin masuk ke dalam kerajaan dan Baginda Raja pun berkata, "Hei miskin, untuk apa kamu datang kemari?" "Tuanku, saya datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah. Saya mohon, Tuan." "Pengawal, tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk dia." Si miskin kemudian pulang dan memberikan buah mangga ke istrinya. Sang istri terlihat senang sambil memakan buah mangga tersebut. Saat yang ditunggu pun tiba. Pada malam 14 hari bulan yang terang, Ratna Dewi, istri si miskin, melahirkan seorang anak yang diberi nama Mara Karma. Dengan karunia Tuhan, kehidupan si miskin berubah ketika si miskin menggali tanah untuk membuat tempat yang ditinggali keluarganya. Ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang dan berkata, "Emas itu tak akan habis hingga cucu ke anak kita nanti, suamiku." Si miskin dan istrinya menjadi kaya. Si miskin berharap agar negeri di hutan menjadi negeri yang lengkap dengan kota Farid dan istana serta menteri rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabulnya permintaan itu dan si miskin menjadi raja. Istrinya pun menjadi ratu dan negeri itu dinamakan Puspasari.